Hai gabut yuk, balik lagi bareng Ara yang siap nemenin kegabutanmu. Ara yakin para gamers dan pecinta film horor pasti udah pada gak asing sama film adaptasi game yang satu ini. Sebelum dimulai, subscribe dulu ya guys. Makasih kawan. Tanpa banyak berbahasa yang basi lagi, let the story begin. Dibuka dengan sepasang suami istri yang dibikin jantungan karena anaknya yang jalan-jalan pas tidur. Hey, it's okay, sweetie. Rose nekat mencari tempat yang selama ini menghantui Sharon. Sempat mampir di pom bensin dan ketemu petugas yang mencurigainya. Rose mengabari sang suami tentang kepergiannya bersama Sharon untuk memecahkan misteri seputar mimpi sang anak dan kembali melanjutkan perjalanan. Telepon itu menjadi kontak terakhirnya dengan Chris karena yang terjadi berikutnya adalah baik Rose maupun Sybil sama-sama terlibat dalam kecelakaan saat berada di ambang kota misterius yang ditutupi kabut tebal itu. Saat sadar, Rose kehilangan dan tanpa ragu meninggalkan mobilnya begitu saja. Memasuki Silent Hill, Rose tengah mati mencari anaknya. Dengan ceroboh, ia mondar-mandir ngikutin bayangan bocil yang kelebatan di kota itu. Bukan sebagai tanda pagi sudah tiba, tapi alarm itu menandakan datangnya kegelapan yang langsung merubah wajah kota itu menjadi lebih mengerikan. Saat akhirnya kegelapan berakhir, Rose ketemu sama wanita aneh yang ngoceh tentang dirinya yang ditipu sampai kehilangan anaknya. Sharon, she sleepwalks, so you have to be careful. Rose kabur saat wanita itu malah mengklaim kalau Sharon adalah putrinya. Balik ke mobil, Rose berusaha ngehubungin suaminya yang ternyata lagi menyusulnya dan ketemu sama detektif Thomas yang juga lagi nyari Sybil. You've seen him. Chris is sold. My pleasure, Chris. It's base over. Yang dicari ternyata saling ketemu nih. Sybil ngebawa Rose jalan kaki ninggalin tempat itu. Are you kidding? Nope. Terpaksa balik, mereka malah ketemu makhluk aneh yang bikin Sybil nyanyiin peluru sedangkan Rose lagi-lagi kabur. Stay where you are! Gambar Sharon di mobil tadi, Rose mencari sekolah di tempat itu. Tiba di sana, ia mendapat satu set kunci serta senter. Chris sendiri sudah sampai di Silent Hill nih, bersama Thomas yang mengantarnya, tanpa mengetahui kalau istrinya dikejar oleh sekelompok orang dengan APD. Rose lagi-lagi mengejar bocil yang mirip seperti Sharon hingga ia berakhir di kamar mandi. Alih-alih si bocil, Rose malah nemuin hal mengerikan yang mungkin tadinya adalah manusia. I'm gonna help you.
Melihat tulisan di dinding, Rose merogoh mulut mayit itu. Ih, dasar ceroboh. Dia malah papasan sama para manusia APD. Untung berhasil ngunci pintunya. Para APD tiba-tiba pergi meninggalkan Rose. Ya salam, pantas pada kabur. Mereka hendak menghindari kegelapan yang kembali datang. Rose malah nontonin atraksi dari si mayat yang bangkit. Saat kabur, ia papasan lagi sama para APD yang dikerubungin serangga. Wah, pas banget, Chris juga sudah sampai di sekolah. Ada bocil mengerikan yang sibuk ngegambar saat Rose ketemu monster ikonik dari film ini, si kepala piramid. Rose yang tadi jatuh langsung lari. Wah, ketemu Chris nih. Beda dimensi apa gimana ya mereka? Chris cuma bisa nyium parfum Rose saat papasan tadi. Perfume. Berpikir kalau Chris ngehalu, Thomas pun ngebawanya pergi dari tempat itu. Rose berontak saat ada yang menyeretnya. Polisi ini langsung melepas borgol Rose, tapi mereka kedatangan tamu dong. Si piramid langsung pergi setelah ditembak Sibyl bersamaan dengan kegelapan yang menghilang. Is not here, and I've got to find her before this happens again. Berbekal clue dari mulut si mayit, Rose mengajak Sibyl pergi ke hotel. Tempat ia bertemu dengan Anna yang lagi sibuk nimpukin ibu-ibu bernama Dahlia ini. Hey, stop! What's your name? Anna. Chris yang disuruh pulang sama Thomas malah menerobos ruang arsip demi mencari berkas tentang Silent Hill. Nah lo, wajah sang anak 100% mirip sama foto korban penculikan di hotel kamar nomor 111. Kamar yang dicari-cari sama Rose karena clue pas di bawah tadi. 111. It's here. What is this place? Rose lagi-lagi sibuk ngikutin bocil yang ternyata Oh my God. Where's my Sharon? Anna mengajak mereka ke gereja, tempat yang menurutnya paling aman saat kegelapan datang. Mereka bertemu Dahlia yang menahan Sibyl agar jangan masuk ke kumpulan orang yang katanya menciptakan nerakanya sendiri. Terus nanya perihal Alessa yang ia yakini merupakan anak Dahlia. Tapi Sibyl mengajak Rose untuk segera berlindung. Tepat saat Anna yang ketinggalan karena Dahlia berakhir mengenaskan. Rose dan Sibyl menghadapi tuduhan dari sekte itu, bahkan nyaris menjadi korban kalau Sibyl tidak mengambil alih keadaan. Jemaat itu ditenangkan oleh kehadiran Christabella, si pemimpin yang tampak lebih bijak dan mengajak mereka berdoa. And no home was left to them. Chris mendatangi panti asuhan tempat ia mengadopsi Sharon 9 tahun yang lalu dan menunjukkan foto Alessa. That girl, she looks exactly like my daughter. She must be 40 now. Thomas muncul dan melindungi suster yang ketakutan dan menolak bicara itu. Ia hanya berkata kalau Alessa merupakan korban penculikan dari sekelompok fanatik di malam api besar di Silent Hill 30 tahun yang lalu. Know what they're doing.
Thomas bahkan memastikan bahwa Chris keluar dari kotanya. Right now, I've lost my little girl. Mendengar cerita Rose yang kehilangan anaknya, Christabella mengantar mereka kembali ke hotel, tempat di mana iblis itu bersemayam. Ia juga menyarankan agar Rose mengingat peta menuju perut bangunan itu sampai akhirnya ia melihat foto Sharon di dalam kalung Rose. Sybil mengorbankan diri agar Rose bisa menemukan Sharon dan demikianlah Rose turun jauh ke dalam bangunan itu sendirian. Berbekal ingatannya, ia terus melangkahkan kaki sampai akhirnya kecegat. Terus kecegat sama kawanan nurse yang langsung mendekat dengan gerakan patah-patah. Sadar mereka terpancing cahaya, Rose berusaha nyempil di antara para nurse setelah mematikan senternya. Rose yang lolos disambut Alessa dan mendapati kebenaran tentang Alessa yang dituduh sebagai penyihir hanya karena tak berayah. People must gather in judgment. Dahlia terbujuk saudaranya Christabella yang berkata kalau Alessa yang dilecehkan oleh Colin harus dimurnikan. I led you to all these places. Sekte fanatik itu malah membakar bocah tak bersalah, tapi berakhir menimbulkan petaka bagi diri mereka sendiri. Itulah api besar yang membakar Silent Hill hingga sekarang. Saat akhirnya Dahlia datang, semuanya sudah terlambat. Tapi Thomas yang baik hati mengorbankan tangannya demi menolong Alessa. Dalam kesakitannya, Alessa menyambut kegelapan yang datang demi balas dendam. Mereka menyisihkan sisi polos Alessa ke dalam bayi yatim piatu yang di kemudian hari diadopsi oleh Rose dan Chris. Tahu kalau Christabella berniat memurnikan Sharon, Rose menyambut kegelapan yang kini merasuk ke tubuhnya. Sharon dan Dahlia yang ketangkap kini jadi saksi aksi psikopat kelompok itu yang membakar Sybil karena dinilai membantu sang penyihir. She's just a child. Untung Rose datang tepat waktu saat Sharon hendak dibakar. Nggak terima sama kebenaran yang dipaparkan Rose, Christabella malah menusuknya. And you cannot deny her pain. You are alone in this limbo. Luka tusukan itu justru menjadi pintu keluar bagi kegelapan yang tadi menumpang padanya. Bahkan Alessa juga muncul dan menuntaskan dendam yang selama ini membuatnya bertahan hidup. Rose bergegas menolong Sharon dan mendekapnya. Ia juga menyuruh Sharon untuk menutup mata. Tapi dasar bocil, susah bet ya buat nurut. Saat hasrat Alessa sudah terpuaskan, Dahlia nelangsa karena tidak dibawa bersama sang anak. Di jalan pulang, Rose menghubungi Chris tapi nggak nyambung. Bahkan saat wanita itu akhirnya masuk ke rumahnya, ia ternyata berada di dimensi yang berbeda. Lanjut ke Silent Hill Revelation, guys. Sharon yang sudah beranjak remaja dikejar-kejar oleh kelompok misterius dan masuk ke taman bermain.
komedi putar yang digerakkan si piramida, Sharon dilarang datang ke Silent Hill. Do not go to Silent Hill. Oh, mimpi tuh. Chris membangunkan dan menenangkan anaknya saat tiba-tiba Promise me that whatever happens, you'll never go there. lemes gara-gara di prank mimpi buruk, Sharon yang mendapat identitas baru Heather's fine. mendapat hadiah ultah dari ayahnya. Nah loh, sama persis kayak yang di mimpi. Tapi Sharon tetap menerimanya dan berterima kasih pada sang ayah. Pergi ke sekolah, Sharon kembali dihantui oleh penglihatan mengerikan. Saat itulah ia didatangi oleh seorang pria yang mencurigakan, yang sok-sokan kenal gitu. Membuat Sharon buru-buru melarikan diri. Heather, I'm new. Di kelas, Sharon memperkenalkan diri sebagai Heather dan dengan tegas berkata tidak akan berteman dengan siapapun. Saat pergantian kelas, Sharon kembali mengalami penglihatan aneh. Waduh, kok tiba-tiba berubah gini sekolahnya? Wow, berkat Vincent si murid baru, Sharon balik lagi tapi kembali ia membuat dinding pembatas. Gak cuma monster nih yang menghantui Sharon, si bapak masih ngikutin dan Sharon laporan sama Chris. Mereka pun janjian di mall. Janji yang kayaknya sulit buat Chris tepati karena ia kedatangan tamu. Di mall, Sharon gak luput dari mimpi buruk. Dan jangan lupakan si bapak yang kekeh banget ngejar Sharon. Bapak yang berhasil ngejar Sharon langsung memperkenalkan dirinya sebagai detektif swasta. Douglas Cardlin, I'm a private investigator. Douglas ngejelasin kalau dia diminta untuk menemukan Sharon, tapi memutuskan untuk menolong gadis itu saat tahu siapa kliennya selama ini. Belum kelar ngomong, sesosok monster muncul dan menyerang Douglas. Sharon buru-buru memencet lift, tapi pas mau keluar, monster itu kembali dan mengambil Douglas. It's God. Nyumput di pojokan, Sharon melepas jaketnya yang terkena darah Douglas. Sharon berhasil keluar dari mall mengerikan itu. Polisi mendapati identitas Douglas serta foto orang-orang terakhir yang dilacaknya, yakni Sharon Da Silva. Diantarin pulang sama Vincent, Sharon malah dikejutkan oleh serta coretan yang menyuruhnya datang ke Silent Hill. Vincent kembali karena mendengar teriakan Sharon, dan gadis itu pun membongkar kotak milik sang ayah yang memiliki simbol sama persis seperti yang tertera di dinding tadi. No. Looks like Saat itulah polisi yang menangani kasus Douglas datang dan menjadikan Sharon sebagai tersangka pembunuhan. Sharon dan Vincent sudah lebih dulu kabur menuju Silent Hill. Dari surat Chris, Sharon baru tahu kalau selama ini mereka lari dari kejaran sekte The Ordeal yang entah mengapa ingin Sharon kembali ke Silent Hill. Ia juga membaca catatan sang ayah yang berisi tentang Silent Hill, mulai dari sekte Ordeal sampai tentang Alessa dan si piramid yang konon merupakan pelindung sekaligus algojonya. filled with terrifying creature. Vincent bersikeras untuk beristirahat meski mereka sudah semakin dekat dengan Silent Hill. Singkat cerita, Vincent mengungkapkan siapa dirinya.
Vincent mencegah Sharon pergi karena dia tahu bahwa The Ordeal hendak menyatukan Alessa agar dapat menghancurkannya. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Chris adalah dengan menemukan kepingan lain dari emblem itu yang dipegang oleh kakeknya, yakni Leonard yang ditahan di rumah sakit jiwa. Suasana seketika mencekam saat kegelapan memenuhi tempat itu. Saat tersadar, Vincent sudah menghilang dan Sharon memasuki kota mati itu sendirian. Setelah disambut oleh pemandangan mengerikan, Sharon bertemu Dahlia dan berkata kalau gadis itu tak seharusnya kembali ke Silent Hill. Should never have come back because now you. Pembicaraan mereka terhenti saat kegelapan datang dan Dahlia menyuruh anak itu mencari tempat aman. Ia pun bersembunyi di sebuah ruangan yang dipenuhi manekin. Masuk semakin dalam, Sharon menemukan seorang wanita yang terbaring kaku dan berubah menjadi manekin. Gak cuma itu, di sana juga ada kepompong berisi seorang gadis yang langsung ditolongnya. Singkatnya, kepala wanita yang jadi manekin itu diambil. Mereka lari, terdesak, dan hanya Sharon yang dapat lolos dari tempat itu. Di saat yang bersamaan, Vincent yang dianggap sebagai pengkhianat dikirim oleh ibunya sendiri ke asylum agar dapat pencerahan. Can be mended. No. Wah, pas nih, Sharon juga muncul tepat di dekat asylum. Setelah menemukan berkas Leonard, kakek Vincent, serta kunci kamarnya, Sharon sempat kecegat sama monster tak bermata yang langsung dikalahkannya. Berkat map yang tadi sempat dilihatnya, Sharon dapat menemukan sel Leonard dengan mudah. Pelan-pelan ia membuka pintu besi itu, tapi si empunya lapak tampaknya sadar ya kalau dia kedatangan tamu. Hello, child. Leonard yang dimasukkan ke tempat itu oleh anaknya sendiri berpendapat kalau Claudia telah terpengaruh kegelapan jauh lebih parah darinya. Saat Sharon menanyakan lambang di tangannya, Leonard meminta lambang itu dengan memakai kebutaannya sebagai alasan. Sebagai mantan kepala sekte, pria tua itu langsung menyadari lambang yang ia pegang. Sayangnya, ia langsung menyatukan lambang itu dengan cara yang paling bikin ngilu. Not today. Usai transformasinya, Leonard melepaskan diri dan memanggul Sharon. Melihat kesempatan yang ada di depan matanya, gadis luar biasa ini tanpa ragu mengulurkan tangannya. Sharon berusaha memanggil Alessa, sosok yang baru ia ketahui sebagai bagian darinya dari Dahlia tadi. Alih-alih Alessa, niat Sharon malah jadi salah sasaran nih. Keadaan semakin mengerikan karena kemunculan si Pyramid Head yang memotong tangan-tangan yang tak beruntung. Sharon dengan gesit sembunyi di celah-celah sel dan menyaksikan Vincent dibawa oleh dua penjaga yang tak lain merupakan suruhan sang ibu. Pemuda itu dibawa menuju ruang berisi toko favorit Ara, kawanan nurse yang kali ini peka terhadap suara. Sikap sok berani si pesuruh akhirnya membuat mereka merasakan sentuhan hangat para perawat cantik itu. Sharon datang dan Vincent meyakinkan bahwa gadis itu membutuhkan bantuannya. Ketegangan pun terjadi tak kala Sharon berusaha melepaskan Vincent. Nyaris menjadi korban, sepasang anak muda ini akhirnya berhasil meninggalkan ruang operasi para nurse. Vincent mengarahkan mereka menuju taman hiburan, tempat ayahnya ditahan di sanctuary yang tersembunyi di bawah taman mengerikan itu. Tahu bahwa mereka semakin terkepung, Vincent memutuskan untuk menjadi umpan agar Sharon bisa membebaskan sang ayah. Seperti di dalam mimpinya, Sharon berlari menuju komedi putar
dan bertemu Alessa secara langsung. Dengan berani ia merangkul sisi gelapnya dan melalui pelukan itu baik Sharon maupun Alessa saling mengadu kekuatan. Alessa yang kalah kini terserap masuk ke dalam diri Sharon dan mereka pun menjadi satu. Tiba di dasar tempat itu, Sharon langsung bertemu dengan sang ayah yang dibelenggu serta Vincent yang kembali ditahan oleh Claudia. We'll be free from this prison. Your body. Sharon langsung menyerahkan emblem yang dipegangnya ke tangan Claudia. Seketika itu juga Claudia menunjukkan wajah aslinya dan membuat seluruh pengikutnya melarikan diri. Pyramid Head datang tepat ketika Claudia hendak menyerang Sharon. Pertarungan di antara dua monster ini memberi kesempatan bagi Sharon dan Vincent melepaskan Chris. Pyramid mengakhiri era kepemimpinan Claudia dengan sekali tebas. Sesaat sebelum meninggalkan kota yang kini tak lagi dihujani abu itu, Chris berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali bagi istrinya yang masih terjebak di tempat itu. Chris pun menghilang bersama kabut tebal yang meninggalkan kota itu. Film pun ditutup dengan Sharon serta Vincent yang mendapat tumpangan dan meninggalkan Silent Hill. Fun fact-nya, Pyramid Head yang diperankan oleh aktor asal Italia Roberto Campanella merupakan pengarah gaya bagi para nurse sekaligus armless man. Dan belajar dari Sharon, mari hadapi hidup dengan berani dan berjuang sebaik mungkin. Karena itu, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. So, review apa lagi kita? Tulis requestmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film.